Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita kehadirat Robi, karena bahwasanya kita bisa bertemu lagi ya di pertemuan mata kuliah dasar rekayasa perangkat lunak yang ke 13 dan 14. Dan nanti di pertemuan kali ini saya akan membuat dua sesi video, yaitu untuk pertemuan 13 pembahasan tentang testing fundamental dan white box testing. Nanti untuk pertemuan 14 yang dibahas sedikit tentang black box testing dan object oriented testing methods ya. Nah, jadi di testing ini ada beberapa metode yang digunakan nih. Kebanyakan tergantung kita memakainya seperti apa, mau yang pakai white box atau black box atau yang object oriented itu. Dan biasanya orang-orang menggunakan yang black box karena ya dengan simpelnya, tapi saya di sini akan menjelaskan sedikit white box testing itu seperti apa nih. Ini jadi karakteristik perangkat lunak yang dapat diuji ini satu, dia harus simpel. Jadi semakin sedikit yang diuji, semakin cepat kita dapat mengujinya. Jadi di sini ya simpel apa sih? Jadi simpel ini kan memang ketika software itu diujinya memang harus jangan terlalu memang rumit gitu. Terus ada yang stable, istilah stable nih, semakin sedikit perubahan, semakin sedikit gangguan yang di pengujian. Jadi ketika kita melakukan pengujian, si software yang diuji itu apakah stabil? Tidak, stabil tidak. Bahwa nanti ketika diuji seperti ini, apakah ada kesalahan dan sebagainya. Ketika ada kesalahan berarti semakin banyak pengujian, tes bersama POM-nya diuji beberapa kali, ada ini ternyata dia tidak stable, makanya wah itu kan ada masalah biasanya. Terus ada understandable, kemampuan untuk dapat dipahami. Ini semakin banyak informasi yang kita miliki, semakin halus pengujian yang akan dilakukan. Jadi informasinya yang kita dapatkan banyak dari hasil uji, makanya nanti hasil pengujian pun akan menjadi hal yang sangat baik juga. Karakteristik nih, pengujian yang baik memiliki probabilitas yang tinggi untuk menemukan kesalahan. Pengujian yang baik tidak redundan. Pengujian yang baik seharusnya jenis yang terbaik. Pengujian yang baik tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu kompleks. Jadi jangan simpel, jangan rumit. Ini ada istilah kemarin kan dibahas juga di testing strategi, ada black box testing, ada white box. Black box itu fokusnya di mengetahui fungsi tertentu yang telah dirancang untuk melakukan produk. Tes untuk melihat apakah fungsi itu sepenuhnya operasional dari bebas kesalahan. Termasuk tes yang dilakukan termuka perangkat lunak, tidak peduli struktur logis antara perangkat, jadi lebih ke fungsional softwarenya. Kalau yang white box, dia mengetahui cara kerja internal produk. Uji ini sampai spesifik hal komponennya, melibatkan tes yang berkonsentrasi pada pemeriksaan detail prosedur yang sangat ketat. Logikanya, perangkat lunak itu diuji, codingnya dan sebagainya diuji, termasuk looping dan lain sebagainya. Ini karena harus menguji kasus dalam coding, kondisi loop yang ada di software yang dibuatnya seperti apa nanti. Memang ini agak lebih kompleks kalau yang white box. White box testing ini penjelasannya. White box testing, jadi istilahnya katakan kotak putih, testing pengujian kotak putih. Ini menggunakan struktur kontrol bagian dari desain tingkat komponen untuk mendapatkan kasus uji. Kasusnya ini memberikan jaminan bahwa semua jalur independen pada modul telah digunakan paling tidak satu kali. Menggunakan semua keputusan logis pada sisi true and false, mengeksekusi semua loop pada batasan mereka dan pada batas operasional mereka, menggunakan struktur data internal untuk menjamin validitasnya. Bug look in corner and aggregate at boundaries. Ya, ini white box. Jadi dia sampai menguji struktur kontrol dari desain tingkat komponen sampai ya logis, true false codingnya, loopingnya dan sebagainya. Jadi struktur datanya diuji semua, validitasnya apakah benar atau tidak nanti. Pengujian basis path adalah teknik pengujian white box yang diusulkan pertama kali oleh Tom McCabe. Metode basis path ini memungkinkan desainer test case mengukur kompleksitas logis dari desain prosedural dan menggunakan sebagai pedoman untuk menetapkan basis set dari jalur konstruksi eksekusi ini. Test case yang dilakukan untuk menggunakan basis set program tersebut dijamin untuk menggunakan setiap statement di dalam program paling tidak sekali selama pengujian ini. Jadi di white box itu ada yang namanya pengujian basis path, ya ini menggunakan desainer test case mengukur kompleksitas logik programnya dari sisi prosedural, nanti untuk mengeksekusi programnya. Test case digunakan untuk jadi basis set program yang diuji si software. Dalam software itu statementnya kita uji apakah benar, apakah true-nya ini hasilnya benar, looping dan sebagainya hasilnya benar. Nah, jadi makanya ada pengujian basis path. Terus ada yang namanya flow graph notasinya.
Ini lingkaran dalam grafik mewakili simbol yang merupakan urutan satu atau lebih pernyataan prosedural. Sebuah simpul node yang mengandung ekspresi kondisional sederhana disebut sebagai predikat simbol. Setiap kondisi senyawa dalam ekspresi kondisional yang mengandung satu atau lebih operator boolean diwakili oleh simpul predikat yang terpisah. Sebuah simpul predikat memiliki dua tepi yang menonjol darinya, true dan false. Edge atau link adalah sebuah panah yang mewakili aliran kontrol ke arah yang spesifik. Sebuah edge harus dimulai dan berakhir pada sebuah simpul. Sebuah edge tidak bersinggungan atau menyilang sisi lain. Daerah yang dibatasi oleh satu set tepi dan simpul disebut region. Saat menghitung region, sertakan area di luar grafik sebagai region juga. Nah, ini contoh flow graph example. Jadi ada flowchart kan nih. Flowchart itu chart yang dalam si aliran software ini digambarkannya, misalnya menggunakan flowchart kan, diuji dengan menggunakan flow graph. Ini contoh kan flowchart seperti ini. Mulai ini ada decision, itu ada terminator, ada kondisi, decision pilih ya atau tidak, kalau tidak balik lagi, kalau ya langsung ke bawah kan. Nah, ini di flow graph juga sama, bedanya simbol yang ini diganti sama bulat, ada ini garisnya double. Ini pengujian yang flow graph. Independent Program Paths ditetapkan sebagai jalur melalui program dari simpul awal sampai simpul akhir yang memperkenalkan setidaknya satu rangkaian pernyataan pemrosesan atau kondisi yang baru atau new node. Ini harus setidaknya has not been traversed before by previous. Jadi harus kita lakukan dari path yang sebelumnya. Jadi di traverse dari path yang sebelumnya. Basis set for flow graph and previous slide. Ini path 0111, path 2 01 sampai 2345 10 111, path 3 013 689 44. Ini contoh kan. Jadi nanti ada path yang seperti apa. The number of path in the basis set is determined by the cyclomatic complexity. Jadi basis set for flow graph dalam independent program path ini kita atur. Nanti kan ini ada path 1, path 2, path 3, 4 diatur sedemikian rupa. 0111 itu menggambarkan bahwa ini path ini basisnya dari angka berapa. Nanti ini kan di sini. Ini nanti diuji path 1 0 path 1 0111 kan. Maaf. 01 11 path 2 01 2 3 4 5 10 01 2 3 6 8 9 dan sebagainya. Ini jadi path ngambil dari jalur yang udah rekan-rekan misalkan nanti di flowchart seperti apa, digambarkan, dijelaskan lagi di independent program path seperti apa. Terus ada kompleksitas siklomatis, adalah metrik perangkat lunak yang memberikan pengukuran kuantitatif terhadap kompleksitas logis suatu program. Bila metrik ini digunakan dalam konteks metode pengujian basis path, maka nilai yang terhitung untuk kompleksitas siklomatis menentukan jumlah jalur independen dalam basis set suatu program dan memberi batas bagi jumlah pengujian yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua segmen telah dieksekusi sedikit satu kali. Ya, di kompleksitas siklomatis ini ia dalam merupakan metrik kan tadi. Jadi metrik ini merupakan sebuah ukuran yang mengukur di mana secara kuantitatif si software itu sejauh mana nih yang diujinya, apakah nanti sesuai tidak dengan apa yang dibuat ya. Jadi ini kan ada metrik ini kan ukuran, jadi ukuran di mana bahwa si software ini hasilnya memang sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya gitu. Jalur independen ini bukan jalur yang memang melalui sebuah program ini dia mengintroduksi sedikitnya satu rangkaian statement proses yang sifatnya baru untuk kondisi yang baru. Contoh pada gambar B yang ini kan, ini ada gambar B. Jadi kondisi baru ya memang dimunculkan, misalkan nolnya tidak dipakai. Jadi kan dari yang ini 0 dimulai, jadi kita dimulai dari angka 1, misalkan dari 1 10 kan, 1 11 tuh, 1 11 misalkan tuh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 1 11 1 2 3 4 5
10 1 11 jadi seperti itu. Jadi kondisi ini jalur independen yang baru itu contoh. Jadi yang nolnya tidak dipakai. Nah, ini kompleksitas dihitung dalam salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama ada jumlah region grafik alir sesuai dengan kompleksitas siklomatis. Yang kedua ada kompleksitas siklomatis pi tanda kurung G untuk grafik alir G ini ditentukan sebagai pi G ini sama dengan E kurangi N tambah 2, di mana E adalah jumlah edge grafik alir dan N adalah jumlah simpul grafik alir. Kompleksitas siklomatis PG untuk grafik alir G juga ditentukan sebagai PG sama dengan P tambah 1, di mana P adalah jumlah simpul predikat yang disikat dalam grafik alir PG. Dilihat lagi grafik alir pada gambar B. Ini kompleksitas siklomatis dapat dihitung dengan menggunakan masing-masing dari algoritma yang ditulis di atas. Grafik alir mempunyai 4 region. PG 11 edge kurangi 9 simpul tambah 2 4. PG 3 simpul dipindahkan tambah 1 sama dengan 4. Jadi ini contohkan tadi ada 11 edge kan, ini di ini ada 11 nih. Itu kan. Terus semilnya rumusnya kan ini E kurangi N tambah 2. 9 simpul. Ini ada 9, ini 2 kan yang di luarnya, tambah 2 sama dengan 4, 3 simpul diberikan tambah 1 sama dengan 4, ini 3 P tambah 1, 3 ditambah 1 sama dengan 4, ya sama aja ngitungnya, mau yang atas mau yang bawah itu sama aja, sama jumlahnya 4 nantinya. Itu contoh kan. Terus ada driving the basis set and test case. Dengan menggunakan desain atau kode sebagai fondasi, gambarlah grafik alir yang sesuai. Tentukan kompleksitas siklomatik dari grafik alir resultan. Tentukan kompleksitas dari alir resultan. Tentukan satu set dasar jalur bebas linear. Siapkan uji kasus yang akan memaksa eksekusi setiap jalur di basis set. Nah, ini driving basis dan test case. Jadi menggunakan test case yang ada 1, 2, 4, 3 ini kita akan menentukan bahwa yang dalam whitebox itu seperti apa, kita ikuti dan nanti akan menemukan uji kasus yang memang benar-benar sesuai. Nah, ini contoh dari second flow graph example. Ini ada graph ya poinnya 3, 4, node 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya sampai ada 17. Nah, ini node-nya. Jadi integer function void integer x sama dengan 0, integer y sama dengan 19. Bla kita dengan menggunakan C++ ya yang tadi uji. Si codingnya misalkan seperti ini. Nanti dia akan menghasilkan nilai yang memang menghasilkan apa ya, pengujian graph berdasarkan software yang diujinya seperti apa hasilnya gitu. Nah, ini ada second flow graph example yang bisa digunakan dalam uji whitebox ya. Ini kan jadi si whitebox ini memang menguji sampai si logic programnya, sampai dia menguji ke program yang dibuatnya seperti apa nanti, apakah memang dari ini yang dihasilkan dengan node ini sama tidak nanti hasilnya, terus ada kesesuaian tidak, terus ada sampel fungsi itu diagram dan analisnya, terus ada satu ini kan C++ ya, integer function j, integer x sama dengan 0, while x dan seterusnya. Nah, ini pengujiannya dengan jadi ada program program C++, kita uji dengan menggunakan diagram ini node seperti apa. Ini angka-angkanya dari mana ya? Kita menyesuaikan angka ini aja. Tadi ada 20. Kita hitung dulu kan rumusnya, nanti Anda bisa menentukan berapa jumlah ininya. Terus nanti kita dimulai dari baris ketiga, ini kan 3. Tuh, 3, 4, 6, 7, ya seperti itu. Ya. Ini 3, 4, 5 karena yang hafal kan pendefinisian ini baru di variabel. Jadi di variabel 3, 4 mulai ke 5 rumusnya, nanti 6 if x dapat 9 pilih 99 maka 7, 9,
10 7 16 cetak, dan ini kan ini penggambaran menggunakan bahwa yang si coding di C++ ini kita sesuaikan dengan yang graph example-nya seperti itu. Jadi ya memang hal yang sangat teknis sekali, makanya si whitebox ini jarang dipakai, agak sulit. Ini 21 return 0, balik lagi ke 0. Jadi ini angka 3 ini mulai dari baris ketiga, 4 seterusnya, dan sampai ke 21 return ke 0 seperti itu. Terus ada loop testing general nih. Teknik whitebox yang berfokus secara eksklusif pada validitas konstruksi loop. Nah, ini menguji loopingnya. 4 klaus yang berbeda, ada simple loop, ada loop bersarang, ada loop bersambung, ada loop tidak terstruktur nih. Pengujian terjadi dengan memperhatikan nilai batas loop. Example, for i bla 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 while current time minimum temperature. Ini contoh. Testing simple loop nih. Skip the loop entirely, only one pass through the loop, to pass through the loop, m pass through the loop, where di mana m kurang dari n kurang 1, n tambah 1 pass through the loop. N ini nilai maksimum yang berapa jumlah looping yang berhasil kita lewati. Ini simple loop, ini menguji looping ya ini. Terus ada testing nested loop, mulai dari lingkaran terdalam atur semua loop lainnya ke nilai minimum. Langkahnya pertama itu lakukan tes loop sederhana untuk loop terdalam sambil menahan loop luar pada nilai parameter iterasi minimumnya. Tambahkan tes lain untuk nilai out of range atau dikecualikan. Bekerja keluar melakukan tes untuk loop berikutnya, namun menjaga semua loop luar lainnya pada nilai minimum dan loop nested lainnya menjadi nilai khas. Lanjutkan sampai semua loop telah diuji. Ini testing net loop. Ini hampir sama ya, diuji juga, tapi menggunakan yang nested berulangan yang bercabang kalau nggak salah. Terus ada testing of consent loop. Untuk loop independen gunakan pendekatan yang sama seperti loop sederhana ini. Jika tidak, gunakan pendekatan yang dilakukan pada loop bersarang. Yang ini nested loop kan loop bersarang. Jadi jika maka if then else if, yang seperti itu. The testing unstructured loop, jadi mendesain ulang kode untuk mencerminkan penggunaan praktik pemrograman terstruktur bergantung pada desain yang dihasilkan. Gunakan pengujian untuk loop sederhana, loop bersarang, atau loop konsep. Nah, ini yang unstructured loop gabungan, jadi menggunakan yang sederhana juga, yang bersarang juga, yang konseptnet juga. Nah, ini beberapa teknik yang dari whitebox ya. Jadi Anda mau pakai yang mana? Di whitebox itu kan tadi ada pengujian basis pad, ada flow graph notasi. Ini terus ada independent program path. Dari flow graph ini dibikin jalur independennya. Terus ada kompleksitas otomatis, nanti dibuatkan juga, jadi angka nolnya dihapus. Terus ada menghitung kompleksitas, ini ada rumusnya, ini silakan mau dipakai. Terus test case-nya, basis test case-nya ada yang menggunakan flow graph example ini, ada yang looping, terus ada loop testing general. Ini untuk menguji loop perulangannya, ada simple loop, loop bersalang, ada loop konvensional, ada loop tidak terstruktur. Nah, ini jika mau pakai yang mana? Maksudnya ini mau pakai yang mana? Berarti kalau kita menggunakan coding yang bersarang, looping yang simple, berarti kita menguji pakai itu. Kalau yang nested diuji dengan nested juga, yang bersambung pakai itu juga, yang tidak terstruktur, unstruktur, ya Anda harus menggunakan looping yang itu atau menggabungkan semuanya. Ini yang whitebox ya. Jadi saya bilang kenapa yang whitebox ini jarang dipakai, karena memang dia sangat-sangatlah kompleks. Yang whitebox ini dia menguji sampai ke algoritma, jalur path juga, flowchart dan sebagainya kan tadi udah bilang. Nah ini ya, mungkin sekian aja penjelasan video dari saya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan terlalu cepat atau apa. Nanti saya juga lampirkan dari video lain untuk mencontohkan bahwa whitebox itu seperti ini nih. Adalah dari beberapa video lain. Terima kasih ya untuk like dan subscribe video ini. Saya ucapkan semoga di kedepannya video ini bisa menjadi sumber pengetahuan bagi rekan-rekan lainnya yang memang selain juga mahasiswa bisa menjadi bahan untuk mempelajari mata kuliah RPL juga nih. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, minggu ke-14 nanti akan dipelajari tentang black box testing dan object oriented testing method. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.